pilkada di kepala daerah? Begini, sebetulnya yang saya perlu luruskan. Sebetulnya kemarin itu KPU dan Bawaslu mengajukan permohonan untuk rapat konsultasi dengan Komisi 2. Karena memang sesuai dengan undang-undang, setiap mereka mau merevisi atau membuat PKPU baru, itu harus dikonsultasikan kepada DPR, dalam hal ini Komisi 2. Nah, ada dua PKPU atau rancangan PKPU yang mereka sampaikan. Salah satunya adalah tentang perubahan kedua PKPU pemilihan kepala daerah itu yang berkaitan dengan syarat calon. Nah, memang mereka kembali memasukkan di dalam salah satu syarat pencalonan itu adalah tidak membolehkan mantan narapidana narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi. Nah, sikap Komisi 2 sebenarnya pertama prinsipnya kita setuju ya bahwa kita ini tetap berkomitmen untuk memerangi korupsi, ingin mendorong penyelenggaraan pemerintahan itu yang bersih gitu. Jadi dalam hal itu sih nggak ada masalah, sebenarnya kita tidak punya sikap untuk menolak itu ya. Nah, tapi kenapa sepertinya reluctant sekali frasa dalam KPU yang akan memasukkan unsur atau aturan melarang mantan koruptor ini maju di Pilkada 2020 nanti? Nah, karena memang kan pasal atau kriteria syarat ini kan dulu sebetulnya sudah ada di dalam undang-undang tentang pilkada ya tahun 2000 undang-undang 10 tahun 2016 itu. Tapi kemudian kan ada yang melakukan judicial review, kemudian MK memutuskan menghilangkan poin itu. Di MK memang waktu itu sudah dicabut begitu ya, Mahkamah Konstitusi itu 2016, kemudian juga di Mahkamah Agung PKPU-nya ditolak oleh MA yang memperbolehkan mantan terpidana kasus korupsi ini mengikuti pilkada. Karena ada novum atau bukti baru yang mematahkan putusan MA itu. Anda sepakat terkait hal itu? Ya, kalau memang misalnya ada pihak yang kemudian mau melakukan judicial review lagi ya dengan adanya novum atau bukti-bukti baru, ya persilakan saja. Kami dengar juga kan sekarang Perludem dan ICW juga sedang melakukan judicial review. Nah, mereka berkaitan dengan masa tenggat tidak bolehnya napi itu untuk dicalonkan. Kalau yang selama ini kan tahun 2009 itu kan juga terjadi judicial review, ada masa tenggat 5 tahun. Nah, sekarang mereka agak memperpanjang masa tenggat itu. Ya kita tunggu saja putusan dari MK-nya seperti itu apa. Ada di pasal 7 ayat 2 huruf G yang 5 sampai 10 tahun begitu. Apakah itu mungkin nanti akan menjadi masukan dari DPR? Jadi tidak dicoret, maksud saya si mantan koruptor ini masih tetap boleh mengikuti pilkada untuk 2020 paling dekat pilkada serentak besok, tetapi harus ada jeda waktu dulu 5 sampai 10 tahun. Pokoknya yang jadi patokan adalah aturan yang terakhir, yaitu putusan MK yang mengenai gugatan judicial review itu aja. Jadi sekarang aturan mana yang paling akhir dan paling tinggi, itulah yang menjadi kita menjadi rujukannya. Anda merasa KPU dalam memasukkan aturan ini seolah-olah seperti memaksakan untuk di Pilkada 2020 nanti? Kami sampaikan ya kewenangan untuk menyusun draft ya materi apapun dalam PKPU itu kan diserahkan kembali kepada KPU. Kan mereka cuma hanya konsultasi. Nah, kita cuma sampaikan pesan. Jadi kesimpulan rapat kita waktu itu dipersilahkan saja kepada KPU untuk tetap memasukkan, tapi dengan mempertimbangkan atau memperhatikan putusan menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku dan putusan MK yang terakhir. Kalau ini nantinya hanya dimasukkan dalam PKPU, kemungkinan besar akan dipatahkan atau akan dibatalkan oleh MA lagi seperti tahun 2018 kemarin. Kalau ada yang menggugat, jadi kalau sekarang buat ya. Nanti kemudian diberlakukan. Tapi kalau ada orang calon yang merasa dia tidak bisa jadi calon gara-gara itu, kemudian dia menggugat, nanti kan kita lihat lagi putusan seperti apa. Gitu. Kenapa sikap dari Komisi 2 hampir semua fraksi yang saya lihat sepertinya sekali lagi Bang, reluctant sekali terhadap frasa ini? Apakah memang masing-masing partai saat ini sudah memiliki mantan koruptor akan dicalonkan di Pilkada 2020? Sebetulnya tidak terlalu reluctant juga. Intinya kami ini kan pembuat undang-undang bersama pemerintah.
tentu kan undang-undang apapun yang dihasilkan itu kan harus dihormati. Jadi kita cuma menyampaikan bahwa negara kita ini adalah negara hukum, ada produk-produk hukum dan hierarkinya. Ya. Jadi setiap ada produk hukum itu harus tidak boleh bertentangan dengan hierarki ini. Gitu. Itu aja yang kita sampaikan. Kita nggak bicara tentang materi kami akan menolak. Enggak, semuanya setuju bahwa kita setuju tapi dengan catatan. Setuju, setuju memperbolehkan tapi tidak mendukung. Sekarang gini, kita mau dukung juga kalau bertentangan dengan undang-undang kan nggak percuma juga. Nggak boleh dong kita mendukung orang yang tidak mendukung juga dengan aturan yang ada gitu. Nah, ke depan kalau memang misalnya ada revisi lagi, baru kita bicara tentang dimasukkan atau tidak gitu. Tapi sekarang ini aturannya begitu. Nah, kalau ada aturan di bawahnya yang mengatur undang-undang yang di atasnya, harus juga tidak boleh bertentangan dengan itu. Kalau itu aturan itu dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pilkada yang sekarang juga masuk prolegnas di DPR begitu, apa sikap fraksi Anda? Saya kira kita mendukung saja ya. Itu tadi, semua fraksi yang ada di Komisi 2, termasuk fraksi Golkar, itu punya komitmen yang tinggi ya untuk melawan praktek-praktek korupsi ya, dan kita juga selalu mengingatkan kepada kader-kader kita itu agar harus ekstra hati-hati gitu ya. Berkali-kali juga dengan kejadian beberapa tahun terakhir ini ya, paling tidak di dalam periodenya Pak Erlangga inilah kita selalu mengingatkan hati-hati gitu. Agar apa, Bang? Ya tidak terjerat korupsi dong gitu ya kan. Jadi jangan, kan udah banyak kasus sebelumnya gitu. Tapi kok udah banyak kasus tapi masih ada yang juga terjerat, jangan lagi dong. Sebab diksi hati-hati itu seolah kalau diartikan atau dikonotasikan hati-hati melakukan satu hal, jangan sampai kelihatan. Oh bukan, hati-hati itu tidak, jangan sampai melanggar aturan itu dong, hati-hati. Jangan sampai melanggar aturan, ya hati-hati. Baik, saya ingin kembali lagi ke Komisi 2, pembuat undang-undang, pembuat legislasi. Jika ini nanti dimasukkan dalam pasal di undang-undang, sebenarnya saya ingin tahu dari fraksi Golkar sendiri untuk aturan khusus terkait dengan mantan narapidana korupsi ini. Jadi begini, kalau terkait dengan revisi undang-undang ini, kami juga sekarang lagi melihat situasi ya, apakah memang mungkin atau tidak kita segera melakukan revisi terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Jadi kita akan melihat materinya dulu. Ada dua hal yang kita lihat. Pertama, materi apa yang harus kita revisi. Karena kalau yang berkembang sekarang ini kan yang paling punya kepentingan untuk ini adalah Bawaslu. Karena mereka ingin menempatkan fungsi pengawasan di Pilkada itu sama permanennya di Undang-Undang Pemilu. Sekarang kan kalau yang undang sekarang cuma ad hoc gitu. Nah, yang kedua misalnya partai-partai politik, terutama kemarin kita kan dengar ada asosiasi pemerintahan kota itu meminta ketemu dengan presiden, kemudian mereka menyampaikan agar anggota legislatif itu tidak perlu mundur mencalonkan pilkada. Nah, betul tidak kita bisa menyepakati hanya cuma dua ini? Gitu dan kan? itu untuk Pilkada 2020. Dan kalau misalnya nanti kita buka, sepakat misalnya melakukan revisi, dan kita nggak bisa kendalikan, termasuk perdebatan soal tadi memasukkan lagi itu, gitu kan? Nah nanti kendala constraint-nya waktu. Kalau perdebatan kita panjang, waktunya nggak cukup, jangan-jangan nanti itu mengganggu. Sepertinya ini perdebatannya akan panjang, Bang. Tidak seperti Undang-Undang KPK kemarin. Bisa panjang, misalnya nanti kalau soal yang tadi ya, soal mantan koruptor, bukan, soal yang ini, yang anggota legislatif, yang menurut itu. Nah, nanti ada lagi yang sekarang soal berkembang, ASN boleh juga dong, nggak perlu mundur gitu. Nanti bisa merembet, TNI Polri juga begitu, panjang ceritanya. Nah, oleh karena itu kita lagi melihat situasi, tapi intinya kalau untuk persiapan di masa mendatang pasca 2020, kami semua di Komisi 2 ini sudah sepakat untuk melakukan penyempurnaan ya undang-undang yang berkaitan dengan pembangunan sistem politik khususnya kepemiluan, dan kita harus selesaikan dalam 1 tahun terakhir sehingga 2021 itu kita sudah punya undang-undang yang baru, yang lengkap, yang bisa menjawab semua ini. Karena